Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Marilah anak-anakku sekalian, kita sama-sama berdoa sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin, yang keempat sekarang, yaitu hal-hal yang disunahkan selama berpuasa. Yaitu yang pertama, menyegerakan berbuka puasa, membaca doa waktu berbuka puasa, berbukalah dengan yang manis, mengakhirkan makan sahur, dan memperbanyak amal kebajikan dan sedekah. Menyegerakan berbuka puasa maksudnya ialah tidak menunda waktu yang sudah ditentukan untuk berbuka puasa. Makanya dari itu anak-anakku sekalian, ketika azan maghrib sudah berkumandang, ya, jangan kita menunda untuk berbuka puasa, langsung kita laksanakan untuk berbuka puasa. Yang kedua ialah doa berbuka puasa. Nah, semuanya sudah pasti hafal nih. Ya, kita baca sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dan jangan lupa setelah selesai berbuka puasa, setelah kita makan, kita jangan lupa membaca doa kembali, yaitu membaca doa setelah makan. Oke, selanjutnya ialah berbuka dengan yang manis. Rasulullah SAW selalu berbuka dengan yang manis. Inilah sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ialah mengakhirkan makan sahur mendekati waktu imsak. Nah, di sini juga disunnahkan kepada kita semua untuk mengakhirkan makan sahur waktu imsak, ya. Inilah yang diajarkan Nabi SAW. Tujuannya agar supaya tubuh kita tetap mampu melakukan kegiatan pada siang hari. Selanjutnya ialah memperbanyak amal kebajikan dan sedekah kepada fakir miskin. Nah, di slide ini ada dua gambar. Yang pertama, gambar orang yang sedang memberikan sedekahnya. Yang satu lagi adalah cerminan seseorang ketika memberikan sedekah kepada orang lain. Bahwasannya daripada gambar yang kedua tersebut ialah cerminan bahwasannya orang yang memberikan sedekah kepada orang lain, sesungguhnya sedekah tersebut kembali lagi kepada dirinya sendiri. Makanya tidak akan merugi orang-orang yang sering bersedekah, ya, karena kata Rasul SAW, orang yang bersedekah itu akan bertambah dan bertambah terus hartanya, bukan mengurangi harta yang dimilikinya, tetapi makin bertambah dan bertambah. Bagaimana banyaknya riwayat kisah cerita, ya, yang daripada sahabat Nabi, para tabi'in, ya, ketika ada salah satu sahabat Nabi bersedekah, dia ingin menjadikan dirinya miskin, dia selalu menyalurkan daripada harta kekayaannya sampai dia bingung ketika dia mengeluarkan harta, bukannya berkurang, makin bertambah dan bertambah. Nah, inilah yang terbukti bahwasanya apa yang dikatakan Rasul SAW, ternyata sedekah itu bukan membawa kita menjadi miskin, tetapi membawa kita menjadi seorang yang lebih banyak lagi daripada harta yang disedekahkan, gitu ya anak-anak, ya. Makanya jangan pelit-pelit nih jadi seorang muslim. Seorang muslim itu harus menjadi orang-orang yang selalu banyak menolong orang lain. Oke, yang selanjutnya ialah hal-hal yang membatalkan puasa. Makan dan minum dengan sengaja itu termasuk hal-hal yang membatalkan puasa, ya, sudah pasti itu, ya. Dimanapun kita dengan niat apapun, waktu kita berpuasa kita
sengaja mau makan dan minum di tempat yang tidak orang tahu, tetapi Allah Maha mengetahui. Jadi tidak bisa Allah dibohongi, ya. Yang kedua ialah muntah dengan sengaja. Kita dengan sengaja kita muntah-muntahkan, kita rogok-rogok daripada mulut kita dengan tangan kita, untuk sengaja kita muntah agar kita bisa bisa batal puasa. Itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ialah keluarnya darah haid, ya, atau nifas bagi seorang wanita, bagi wanita-wanita yang sudah balik. Ketika dia berpuasa dia keluar darah haid, maka batal puasanya. Dan seorang ibu yang sedang mengandung ketika lagi berpuasa, ya, tahu-tahu dia harus melahirkan, dan ketika melahirkan keluar darah nifas, maka batal puasanya. Yang selanjutnya adalah itu hilangnya akal atau gila walaupun sebentar. Ketika lagi berpuasa tahu-tahu kita pingsan, ya, pingsan dan tidak sadarkan diri, maka puasanya batal. Dan dari itulah dia harus mengganti di hari yang lain. Yang selanjutnya ialah murtad, artinya keluar dari agama Islam. Sudah pasti itu orang yang murtad keluar dari agama Islam, sudah pasti dia batal puasanya. Dan yang terakhir daripada hal-hal yang membatalkan puasa ialah sengaja memasukkan benda ke tenggorokan atau ke bagian tubuh yang lain daripada yang bisa membatalkan puasa kita. Contohnya misalnya supaya puasa kita kuat, kita suntik tubuh kita dengan infusan, ya, supaya puasa kita kuat. Inilah yang tidak dibolehkan dalam agama kita, ya. Maka daripada itu orang yang seperti itu akan batal puasanya dan harus mengganti, ya, mengqadha di hari yang lain. Baik, yang keenam ialah hal-hal yang merusak pahala puasa. Beberapa perbuatan yang merusak pahala puasa diantaranya ialah yang pertama berbohong. Nah, ini yang sering kita lakukan nih, ya. Bagaimanapun caranya kita sering banget berbohong kepada orang tua, kepada orang lain dan sebagainya. Padahal sifat bohong ini akan menjadikan pahala kita rusak daripada puasa Ramadan kita. Makanya jangan sampai kita berbohong lagi ketika berpuasa, dan bukan hanya berpuasa saja, ya. Kita harus menjaga untuk tidak bohong, tapi di luar puasa pun juga kita harus menjaga agar tidak sifat bohong ini tidak kita lakukan. Yang selanjutnya menyakiti teman atau orang lain. Ini udah pasti, ya, menyakiti teman atau orang lain, ya, sudah pasti banget ini hal akan merusak pahala puasa kita. Yang selanjutnya bertengkar atau marah-marah dan marah-marah. Sudah bertengkar, marah-marah, nah ini akan membatalkan pahala puasa atau merusak pahala puasa kita. Mencaci maki orang, nah inilah, ya, orang-orang yang mencaci maki orang lain akan merusak pahala puasanya dia, ya, dan dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja daripada puasa tersebut. Makanya dari hal-hal yang merusak pahala puasa inilah yang akan menjadikan kita hanya mendapatkan lapar dan haus daripada puasa kita, bukan mendapatkan pahala apalagi mendapatkan ridho Allah. Kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Makanya perbuatan di atas tidak membatalkan puasa, tetapi merusak pahala puasa. Baik anak-anakku sekalian, makanya untuk kedepannya marilah kita sama-sama, yuk kita rubah kebiasaan kita daripada sifat-sifat kita yang jelek, daripada kita sering berbohong, menyakiti teman atau orang lain, bertengkar dan marah-marah, mencaci maki orang lain. Kita rubah semuanya dari sekarang sebelum puasa Ramadan tiba di tahun ini, ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang atau muslim yang bisa menjaga diri kita daripada hal-hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mari anak-anakku sekalian, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi manfaat buat kalian semua, wabil khusus Bapak yang menyampaikan dan umumnya kalian semua. Dan Bapak akhiri dengan mengucapkan salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.